Dalam MotoGP Jerman, Honda kembali menumpahkan noda dalam pencapaian mereka. Mereka tak cuma kehilangan mahkota dari Sachsenring, yang direngkuh sejak era Dani Pedrosa pada 2010 dan estafet kepada Marc Marquez mulai 2013 hingga musim lalu. Tapi juga pulang dengan tanpa hampa, untuk pertama kalinya, setelah 633 balapan beruntun atau sejak memboikot Grand Prix Spanyol 1982, Honda tak dapat poin. 3 pembalap, yakni Pol Espargaro, Takaki Nakagami dan Alex Marquez harus menepi di tengah perjalanan, sedangkan, satu-satunya yang melintasi garis finish, Stefan Bradl bertengger di urutan ke-16. Puig menanggapi, "Saya tidak tahu tentang statistik, saya hanya tahu bahwa kami tidak berada dalam situasi yang tepat sekarang, kami harus mengubah ini sepenuhnya. Kami pernah mengalaminya berkali-kali di masa lalu, kami adalah Honda, secara umum. Jelas bahwa itu bukan akhir pekan yang bagus. Kami harus menganalisis problematika secepatnya untuk mengetahui bagaimana keluar dari situasi ini." Buruknya situasi membuat pedok Honda merindukan sosok Marquez. Kampiun MotoGP 6 musim tersebut baru menjalani kontrol pertama pada area operasi humerus kanan. Sejauh ini, sinyal positif dikirimkan oleh tim dokter, ya. Tapi saya kira ini adalah konsep berbeda dan saya tidak mau mencampurkannya, cerita Marc mengikuti jalannya. Dia menjalani operasi dan beruntungnya, berjalan dengan baik. Puig melanjutkan, "Tapi, kami tidak percaya bahwa semua sangat positif. Positif adalah ketika kami mengendarai motor kompetitif dan kami bisa kembali ke level normal balapan dan hasilnya. Saya sudah bicara dengan Marc, dia gembira dan lengannya berproses. Dia sudah menemui dokter dan melakukan apa yang mereka instruksikan kepadanya. Namun, kami sudah memastikan dan dia mengikuti situasi di sini, dalam sirkuit. Saya yakin dia akan segera hadir untuk melihat apa yang terjadi secara langsung, untuk memahami bagaimana kami mencoba meningkatkan motor. Selanjutnya, MotoGP akan dilaksanakan di sirkuit Assen, Belanda." Puig mendesak tim untuk memperbaiki motor agar lebih seimbang karena level kerumitan lintasan cukup tinggi. "Kami tidak menyembunyikan, kami tahu kalau kami harus berkembang. Assen selalu menjadi trek rumit, menuntut banyak," kata Puig. "Anda perlu membuat motor dengan keseimbangan bagus karena ada beberapa tikungan cepat dan beberapa sangat lambat. Anda harus memiliki kontrol bagus dengan motor, kecuali Anda bisa mendapat banyak kesulitan di sana." Sementara itu Alex Espargaro akhirnya menjadi salah satu pembalap yang merasakan kejamnya aspal sirkuit Sachsenring, tuan rumah GP Jerman. Para pembalap dituntut memiliki taktik untuk balapan mumpuni meskipun di sisi lain kondisi trek tidak bisa diprediksi, sulit mendapatkan daya cengkeram ban, grip, yang ideal. Pembalap veteran Spanyol tersebut sempat menahan tekanan berat dari Jack Miller, Ducati Lenovo Team, beberapa lap sebelum finish. Sepanjang itu, Alex Espargaro menunjukkan teknik pengereman sangat baik kendati feelingnya terhadap bagian depan, front end, Aprilia RS GP kurang bagus. Tekanan konstan dari Ducati Desmosedici GP 22 milik Miller, plus feeling motor serta grip yang kurang, akhirnya membuat Espargaro membuat kesalahan. Setelah terlalu dalam melakukan pengereman di tikungan 1, Alex Espargaro kemudian melebar di trek lurus. Peluang untuk finish podium pun hilang hanya beberapa kilometer menjelang finish. Tambahan 13 poin hasil finish P4 di Sachsenring tidak menggeser posisi Alex Espargaro di klasemen. Ia tetap hanya kalah dari juara dunia bertahan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP. Upaya Espargaro menjaga peluang juara juga masih terjaga mengingat ia kini tertinggal 34 poin dan masih ada 10 balapan lagi di depan. Sejak lap pertama, dari total 30 lap GP Jerman, saya merasakan getaran aneh pada bagian depan motor, yang kemudian bertambah buruk, tutur Alex Espargaro. Di beberapa titik balapan, saya harus menambah kecepatan cukup banyak dan mengubah gaya balap. Akibatnya, saya tidak bisa mengambil keuntungan dari kekuatan Aprilia RS GP. Sangat sayang memang karena jika itu tidak terjadi saya mungkin bisa mengejar Quartararo di depan karena saya memiliki kecepatan untuk berduel dengan Johan Zarco, Prima Pramac Racing, di P2. Terlepas dari problem teknis yang dialami, Alex Espargaro mengaku puas dengan hasil finish P4 di Sachsenring. Pasalnya, meskipun buruk dalam mengendalikan motor, Espargaro senang masih mampu membatasi kerusakan yang mungkin terjadi.